Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Priyadi dengan NIM 2011223, ingin mengumpul tugas mata kuliah pengembangan materi Al-Quran dan Hadis dengan dosen pengampu Ibu Syarifah HR Dayung 7 MA, yaitu untuk pertanyaan pertama mengenai tujuan mempelajari pengembangan materi Al-Quran dan Hadis. Mempelajari pengembangan materi Al-Quran dan Hadis itu sendiri agar sebagai calon pendidik dapat menyampaikan kepada peserta didik untuk membaca Al-Quran dan Hadis dengan baik dan benar, serta mempelajarinya, memahaminya, meyakini kebenarannya, dan mengamalkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang ada pada Al-Quran dan Hadis tersebut. Yang kedua yaitu proses pembukuan dan penghimpunan Al-Quran. Bahwasannya ada beberapa proses dalam pembukuan dan penghimpunan Al-Quran pada era Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, beberapa sahabat yang pandai membaca ataupun menulis Al-Quran ditugaskan untuk mencatat setiap Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu sahabat yang bertugas sebagai penulisnya yaitu Zaid bin Sabit. Ketika di Mekah dan Madinah pada zaman Rasulullah SAW belum mengenal kertas, sehingga Al-Quran tersebut ditulis di pelepah kurma, ataupun ditulis di tulang-tulang, ataupun ditulis di kulit hewan. Sehingga ketika Al-Quran tersebut ditulis di di kertas, di kurma ataupun di tulang-tulang hewan, maka takutnya pada zaman Rasulullah SAW ini takutnya hilang. Jadi teman-teman, pada saat itu Al-Quran yang ditulis di berbagai media tersebut yang saya katakan tadi belum disatukan atau dibukukan, karena masih ada ayat-ayat yang belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Pembukuan Al-Quran adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah berarti, jadi ketika Rasulullah SAW meninggal, selanjutnya pembukuan itu di era Khalifah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah SAW meninggal pada tahun 632 Hijriah, munculnya kekhawatiran akan punahnya Al-Quran. Jadi para sahabat, salah satunya Sayyidina Umar bin Khattab ini khawatir akan hilangnya Al-Quran. Jadi para sahabat ini membukukan Al-Quran di era zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Jadi ketika di eranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada usulan dari Umar bin Khattab, teman-teman. Jadi Umar bin Khattab ini kemudian mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq untuk membukukan Al-Quran. Mendengar usulan tersebut, usulan dari Sayyidina Umar bin Khattab, pembukuan Al-Quran pun dimulai pada Khalifah Abu Bakar Siddiq. Khalifah Abu Bakar kemudian melakukan kodifikasi atau disebutkan pengumpulan naskah-naskah Al-Quran, teman. Kodifikasi Al-Quran di era ini ditandai dengan beberapa penyusunan Al-Quran dalam satu naskah yang rapi dan berurutan. Pembukuan di era Khalifah Utsman bin Affan, jadi selain Abu Bakar As-Siddiq, ada sahabat Rasulullah SAW yang melakukan pembukuan terhadap Al-Quran tersebut agar tidak menghilang.
Salah satunya yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi sahabat Nabi yang membukukan Al-Quran adalah Utsman bin Affan selanjutnya. Alasan dibukukannya Al-Quran ini karena pada masa ini adalah semakin luasnya wilayah Islam. Jadi ketika sudah luas wilayah Islam, takutnya Al-Quran tersebut punah. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan ini melakukan pembukuan. Terlebih lagi saat itu ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda, sehingga takutnya mereka ada kesalahan dalam membaca Al-Quran. Mereka yang telah memeluk Islam dan ingin mempelajari Al-Quran tersebut yang menjadi sumber agama mereka menjadi bingung karena belum adanya tasdid pada zamannya Sayyidina Abu Bakar dilanjutkan dengan Utsman bin Affan. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim yang membukukan Al-Quran, yaitu beranggotakan Zaid bin Sabit, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harith. Lalu proses kodifikasi era Khalifah Utsman bin Affan ini melahirkan suatu ilmu Al-Quran yang dikenal dengan ilmu ras Al-Quran atau ilmu rasmi Al-Utsmani. Jadi ilmu ras Al-Quran atau ilmu rasmi Al-Utsmani ini kemudian menjadi salah satu kajian dalam ulumul Quran. Pembukaan Al-Quran akhirnya selesai, yang mana salinan mushaf asli Al-Quran di masa Khalifah Utsman bin Affan terkenal dengan nama Mushaf Utsmani. Nomor 3 yaitu tentang tafsir muqarran ataupun metode komparatif. Tafsir muqarran adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan membandingkan antara ayat satu dengan ayat yang lain dengan hadis dari segi isi ataupun redaksinya. Atau juga dapat didefinisikan bahwasanya tafsir muqarran ini di mana dalam penafsiran ini dilakukan dengan membandingkan hasil penafsiran mufasir yang satu dengan mufasir yang lain, sehingga dihasilkannya pemahaman yang baru dari kedua mufasir yang dibandingkan tersebut. Ibnu Jarir At-Tabari adalah mufasir pertama yang menggunakan metode ini dengan menafsirkan Al-Quran, yakni dalam kitabnya yang berjudul Jami' Bayan fi Ta'wil Al-Quran. Soal nomor 4 yaitu tentang sejarah perkembangan hadis. Ada 7 periode perkembangan hadis di zaman dulu sampai sekarang. Yang pertama itu periode pertama yaitu masa turunnya wahyu pada pembentukan hukum serta dasar-dasarnya. Hal ini dimulai semenjak Rasulullah Nabi SAW dari tahun 13 sebelum Hijriah sampai dengan 1 Hijriah. Pada masa ini Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menuliskan wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, periode kedua itu disebut dengan periode membatasi hadis atau menyedikit riwayat. Itu pada masa Khalifah Rasyidin Sayyidina Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, pada periode ketiga ini periode penyebaran riwayat ke kota-kota. Pada periode ini teman-teman telah berlangsung para sahabat dan tabi'in yang besar. Periode ini ditandai dengan aktifnya tabi'in yang mencari dan menyerap hadis-hadis dari generasi sahabat yang masih hidup. Periode keempat yaitu disebut dengan periode penulisan dan kodifikasi resmi. Pada periode ini berlangsung dari masa Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Yang kelima, periode kelima yaitu periode pemurnian, penyihatan, dan penyempurnaan. Periode ini dimulai dari awal abad ketiga Hijriah sampai akhir abad ketiga Hijriah. Yang keenam, periode keenam yaitu disebut dengan periode pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan. Periode ini dimulai pada abad keempat Hijriah sampai jatuhnya kota Baghdad pada tahun 656 Hijriah.
yaitu periode terakhir, yaitu periode ketujuh, periode pensyaraan, penghimpunan, pentakhrijan, dan pembahasan. Jadi sejak jatuhnya kota Baghdad pada abad keempat Hijriah hingga sekarang, periode ini masih meneruskan kegiatan masa sebelumnya. Kegiatan umum pada periode ini ialah mempelajari kitab-kitab yang telah ada dan mengembangkannya, pembuatan pembahasan dan membuat ringkasan terhadap kitab hadis yang telah ada. Soal yang nomor 5 yaitu syarat kesahihan hadis dan kesahihan matan. Ada beberapa syarat. Pertama kita menjelaskan tentang syarat kesahihan hadis. Yang pertama itu bersambung sanadnya. Yang kedua, adilnya para perawi, artinya tiap-tiap perawi itu harus terdiri dari orang muslim, baligh, sehat akalnya, tidak fasik, dan tidak pula jelek kepribadiannya ataupun sifatnya. Yang ketiga, kuatnya hafalan para perawi, artinya tiap-tiap perawi itu harus memiliki hafalan yang kuat, sempurna hafalannya, ataupun disebut dengan dobit. Yang keempat, tidak adanya syad, artinya hadisnya itu tidak bertentangan dengan periwayatan yang lebih baik kualitasnya. Dan yang kelima, tidak ada cacat ataupun adamul ilahi. Selanjutnya tadi kita telah menjelaskan tentang kesahihan hadis. Selanjutnya kita membahas tentang syarat kesahihan matan. Ada beberapa syarat kesahihan matan. Yang pertama, tidak bertentang dengan Al-Quran. Yang kedua, tidak bertentang dengan hadis yang lebih kuat darinya. Yang ketiga itu tidak bertentang dengan akal sehat, panca indera maupun fakta sejarah. Yang keempat, susunan pernyataannya menunjuk ciri-ciri sabda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya contoh nomor 6 itu contoh hadis sahih beserta sanadnya. Saya ingin membaca satu hadis tentang amal soleh. Bahwasanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza matal insan inqadatu amaluhu illa min thalathi sadaqatin jariyatin aw ilmin yanfa'u bihi aw waladan solehan yad'ulah rawahul khamsah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau kita meninggal maka terputus semua amal ibadah kita kecuali ada 3. Yang pertama tadi sedekatin jariyatin, sedekah jariah yang niatnya karena Allah Ta'ala, semata-mata karena Allah Ta'ala. Yang kedua, sedekatin jariyatin aw ilmin yanfa'u, yaitu ilmu yang bermanfaat, yang mana ilmu tersebut meyakinkan dia ataupun membuat iman dia semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, awal dan solehan yad'ulah, yaitu doa seorang anak kepada orang tuanya. Bahwasanya doa kita terhadap orang tua itu tidak terputus, teman-teman. Selagi kita masih ada di dunia, maka wajib hukum kita berbakti kepada orang tua, meskipun seandainya orang tua tersebut mendahului kita, dalam artian meninggali kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan berdoa kita sudah termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam. Yang pertama hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Sumbernya dari Abdurrahman Jaluddin Al-Jami' As-Saghir, nomor halaman 130, nomor hadis 850. Cukup sekian uas dari saya. Apabila saya ada kesalahan kata ataupun kekhilafan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu ada pada diri saya sendiri.
Al-Fakir, mohon maaf. Sebelumnya terima kasih telah mendengarkan presentasi saya tadi tentang mengenai materi pengembangan Al-Quran dan Hadis. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.